Makassar lah. Ya, siap. Siap Bang Demian? Ya bang. Siap. Iya ini baru muncul, aku nggak buka live teman-teman. Silakan, Silakan Bang. Demian. Bang Iya, Tuma Bang Raka ini silakan. kemana aja? Ya, Ya. kita bahas apa ini? Bahas apa Demian? Kapan Bang Suma murtad? Aduh, kok ngomong gitu? Tuh, Demian. Orang murtad itu karena nggak percaya Yesus, kawanku. Kalau percaya Yesus nggak mungkin jadi Kristen lah. Iyalah, kalau percaya Yesus ya jangan cerai, jangan doa di jalan-jalan. Jahat bang. Yesus nggak ngajarin itu. Mas, Yesus bilang berdoa kepada Bapa kami di sorga, bukan Tuhan nggak bisa disebut sebagai Bapa. Yesus bilang dia anak Allah. Itu banyak sekali itu yang Coba tunjukkan di mana Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Nah, Mana ayo, ayatnya? Ayo. Gimana? Ada nggak? Ayo. ya saya ceritakan kisahnya ya. Enggak. Ayatnya kita Ayatnya taruhan. dulu aja kamu sebutin. kita Kamu kan taruhan udah kalau ada. kita bikin statement. Gimana ayatnya? Iya satu-satu. Saya kalau screen ayatnya ini saya nggak kepental dari sini. Ini bukan Wah, berarti nggak ada bukti omonganmu dong. ada bukti, kalian kan bisa Ya cek. tunjukin, ini Bang Suma nanya kamu, tunjukin di mana ayatnya. Saya gundul, kubotain rambutku kalau ada dalilnya. Kalau ada Fotokan, itu ditantang kuviralkan. itu loh. Makanya kamu kalau ngomong jangan modal air liur aja, buktinya tunjukin. Mau saya tunjukin. Saya kalau keluar dari sini nanti Itu saya kepental. alasanmu aja. Kamu masuk sini kan harusnya sudah siap dari awal. Ya udah saya ambil ayatnya dulu ya. Kalau gitu. Iya, silakan. Saya ambil gunting dulu. Allah. Nanti aku bantuin yang gundulin kalau ada ayatnya. Tapi kalau nggak ada ayatnya, pakunya yang di kepala Dinda Demian ini dicabut. Ya, mau saya pakunya ganti tunjukin. dukun-dukun paku Kalian- kuntilanak itu. Ya gini, ya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Bang Suma tahu Kamu kisahnya. nggak usah Kemudian ada- nggak usah berasumsi, tunjukin tahu dulu lah. ayatnya, baru kamu ngomong. Kamu Matis belum nunjukin Joklan ayat tuh. Tolong di-mute dulu orangnya ini loh. Dia kalau orang lain ngomong dia ikut ngomong ya orang nih. Biar sama Bang Juma saja Bang Raka. Raka. Biar sama Bang Juma saja Bang Raka. Iya, ini ada kau nggak menghormati gurunda ini. Iya, di-mute dulu Gini. Bang Raka. Di-mute. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan juga ada beberapa yang memberikan pendapat. Tapi ketika Yesus bertanya kedua kalinya, menurut kamu siapakah aku? Kemudian ada salah satu murid Yesus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, tepat sekali apa yang engkau katakan. Sebab bukan engkau yang mengatakan, tetapi Bapakku yang mengatakan itu kepadamu. Kira-kira seperti itu ya. Bang Suma tahu kan ayatnya. Jadi kalau dibilang bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai anak Kamu Allah. kan ngomong Yesus dia berkata bahwa dia anak Allah. Kan yang ditanyakan itu. Ini saya mau diskusi sama Kamu yang siapa? ditanyakan sama yang kamu jawab aja beda. Sama Bang Suma atau sama Raka Kasuki nih? Silakan Bang Suma. Iya. Ya lanjut. Saya kan minta pernyataan Yesus tuh bahwa dia adalah anak Allah itu di mana? Kalau pernyataan secara langsung, akulah anak Allah itu nggak ada. Tapi Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Di mana itu diakuinya? Baru dengar saya. Lah tadi kan sudah saya jelaskan peristiwanya. Ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ya, Ada yang menjawab Yohanes, ada yang mengatakan Elia, dan ada yang memberikan pendapat yang berbeda-beda. Tetapi ketika salah seorang muridnya menjawab dia, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus menjawab bahwa
Bukan dia yang mengatakan, tetapi Bapaknya yang di sorga yang mengatakannya. Jadi Terus itu artinya nomor kan, berapa? Nomor berapa Anda dapatkan itu? ya udah nih, saya keluar lagi dari TikTok nih, tunggu ya. Lukas 9 kan? Atau yang Matius 26? Karena di Lukas 9, Matius 9 ataupun Lukas 9 ataupun Matius 26, Yesus dengan valid mengatakan anak manusia. Aku Iya, anak manusia. Nih, tunggu ya, saya kasih ya. Bahkan ketika dia disidang, ditanyai oleh imam besar yang mengatakan apa? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Apa jawab Yesus? Yesus mengatakan, jika aku mengatakannya kamu tidak percaya. Jika dia menyatakannya berarti nanti mereka, pokoknya kayak gitulah. Nah, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. iya, tunggu ya, saya kasih dalilian tadi. Ku bilang aku botak kalau ada ayatnya pengakuan Yesus dia anak Tuhan, anak Allah. Baru pelan. Saya bukan pelafal ayat, jadi saya harus pelan-pelan. Nah itu dia susahnya. Saya nggak bisa kalau Jadi ketik teman-teman di- siapkan gunting ya. Butiran. Aduh, nanti soalnya kalau saya bagi layar ini nggak bisa ketik. Kalau ketik nanti dia ini. Ya itu dia masalahnya nggak ada Demian. Tadi kan sudah saya ceritakan kisahnya, kalian cari aja. Lukas 9 dan Matius 26 itu yang saudara maksud. Tapi Yesus Lukas menimpali, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Itu dia Bukan berbicara itu. tentang dirinya. Yesus Bukan. berbicara tentang dirinya. Nah kalau Lukas 9 yang Anda maksud, diawali dari nomor berapa tadi? Nomor 20. Dia katakan gini, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka supaya jangan Gimana? memberitahukan hal itu kepada siapa. Gimana? Di kitab apa? Lukas 9. Lukas 9 ayat Tadi kan nomor 20 sampai Nomor 20. nomor 22. Yesus sendiri mengatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, dia menyebut dirinya anak manusia. Hanya Kristen yang menyebut Yesus itu anak Allah. Bahkan Kristen dengan percaya diri mengaku juga sebagai anak Allah. Sabar, Itu loh paman. Aduh, Jurusannya Bang Ucok lah ini. saya nggak bisa ketik ini. Aduh. Iya. Itu kental ini. Ajak temannya yang Kristen satu orang lagi Bang Ya, Demian. Ya boleh aja yang siapa Kristen yang di Rom bisa lah naik lah. Permintaan. Yang bisa ini adu dalil. Saya nggak bisa ketik loh kalau bagi dua layar Itu dia. di papan pencarian. Enggak ada si Oten ini. Saya belum bisa kamera bang, kalau enggak saya bantu dah ini. Oh Bang Mandru mungkin bisa bantu. Apanya bang? Yang apa? Jadi lain kali hostnya ini harus punya 2 HP ya. Ada. Wah. Bantuin dong Demian. Kristen lagi lah. Bara ada nggak ya yang Kristen di ini? Apa tadi? Yang di mana? Lukas 9 coba Bang. Nomor 20 sampai nomor 22. Atau Matius 26 nomor 30. Ini nomor tadi yang saya 63. Matius 16 ayat 16. Hmm. Tapi saya ini loh.
loading. Saya bacakan ya, Ya. biar ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka Jawab jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Kalau kemudian kawan-kawan bilang Yesus tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Dia menyebut dirinya sendiri. Ini kan pengakuan Simon. Iya, dan Yesus kan mengiyakan pengakuan Simon itu, artinya dia mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Tapi dia bukan dengan mulutnya sendiri kan dia mengaku. Loh, tadi pengakuannya dia mengakui apa yang Simon katakan. Iya, betul. Dia dikatakan di situ sebagai anak Theos kan? Benar kan? Huios Theos, anak Theos kan di situ dikatakan, atau dikatakan sebagai ahli waris atau anak laki-laki dari Theos. Ya kan? Maksudnya bahasanya anak-anak Allah saja, kalau anak itu nanti lain lagi tuh. Pernyataan Simon. Nah, intinya contohnya gini ya, kalau Bang Iya. Suma nanya, engkau Demian? Terus saya jawab, iya saya Demian. Nah itu namanya saya mengakui bahwa nama saya Demian. Begitupun Simon ketika menjawab, dan Yesus membenarkan, Yesus mengiyakan apa yang dia katakan. Artinya Yesus mengakui dia adalah anak Allah. Oke. Tapi yang Anda harus pahami di situ bahasa original teksnya dulu. Huios itu artinya dan sering digunakan adalah orang yang akrab atau mirip dengan orang lain. Kemudian terjemahan Indonesia menggunakan kata anak. Kan gitu. Bahasa Yunaninya kita coba. Huios itu sering digunakan untuk orang-orang yang akrab atau orang yang mirip dengan orang lain. Mana huiosnya, nggak ada nih. Kai Anak. apokrites ho iemon petros Iya. P. Mana kata huiosnya? Anak. Ya mana Anak. kata ini? Bahasa Yunani anak itu huios. Iya, maksudnya naskahnya ini nggak ada kata huios di sini loh. Nah itu dia makanya aku bilang kalau tidak ada kata itu berarti kan tidak ada kata anak ini, nggak ada. Bukan. Gitu. Kata yang tadi dibilang huios itu anak itu nggak ada di ayat yang tadi Bang Suma bilang, katanya bahasa Yunaninya seperti, tapi Yunaninya nggak ada nih. Ada loh Bung. Yang dikatakan anak itu kan dalam bahasa Yunani itu kan huios kan di situ. Huios itu sering seorang yang akrab atau mirip dengan orang lain. Mana coba? Kata anak itu menggunakan kata huios. Meskipun terkadang dikatakan sebagai keturunan atau ahli waris. Ya kan? Tapi lebih sering digunakan oleh seseorang yang akrab atau mirip dengan orang lain. Karena kenapa? Theos itu nggak mungkin punya anak. Maka terjemahan yang benar di situ adalah seseorang yang akrab dengan Theos. Artinya utusan. Bukan dalam arti kata anak gitu. Definisinya didapat dari mana? Itu kan definisinya dulu. Tunggu Bang Demian, Huios nih, saya- tunggu Bang Demian. Bang Yudi, mungkin Bang Yudi mau turun. Saya naikkan satu lagi Oten. Ada Rion ini. Oh, ada yang lagi ya? Nih, Oke, saya siap. kasih definisinya ini ya. Definition son itu anak ini. Jadi huios itu adalah anak. Kalau lu nggak percaya, lu buka aja interlinear. Nih, kalau Silakan bahasa aja, Inggrisnya silakan. dikatakan, bahasa Yunaninya, said you are the Christ, eipen si ho Christos. Mengatakan kamu adalah Kristus, the Son of God. Bahasa Yunaninya ho apa nih? Apa nih? Huios to theo. Kan udah Jadi aku bilang kan. iya, jadi kalau kau bilang bahwa dekat itu nggak ada yang namanya huios. Huios itu adalah son, anak gitu loh. Itu yang Enggak. betul. Jadi gini, ya, huios itu lebih dekat diartikan dengan orang yang akrab
orang yang dekat daripada anak. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak punya anak. Ini definition esan. Jadi kalau kamu bilang mendekat itu definisi dari mana? Saya buka Ya, Bible. kamu itu son itu memang bahasa Inggris. Itu memang anak artinya. Memang anak Iya. artinya kalau bahasa Inggris gitu loh, Bu. Iya, dapat literasi dari mana bahwa Uios ini bukan anak. Kalau bahasa Yunaninya anak itu paidi. Paidi itu bahasa Yunani. Itu tidak mendua. Tapi kalau yang Anda gunakan itu adalah huios, itu masih mendua. Terjemahannya boleh orang yang akrab, orang yang dekat, orang yang dekat. Berarti kalau dikatakan Tuhan tidak punya anak, maka huios ini lebih pantas diterjemahkan dengan seseorang yang akrab. Akrab dengan siapa? Akrab dengan theos. Artinya utusan theos. Itu lebih pas daripada Anda dudukkan di situ. Sementara bahasa bahasa Yunani daripada kata anak itu adalah paidi. Bang Suma, oke saya bacakan ya. Silakan. Translation. Huios, part of speech, noun, ini kata benda. Ya. Kemudian definition, esan, descendant atau keturunan. Iya, karena nggak ada- diterjemahkan san di situ, saudaraku. Huios itu desan, betul. Tapi ini terjemahannya yang keliru. Bang Jul, Terjemahan bukan yang ini. benar itu bukan seperti ini. Bang Jul, definisinya dibawa dulu ke sini karena ini saya bacakan definisinya dari bahasa Yunaninya dijelaskan dalam bahasa Inggris, bukan terjemahan, tapi definisi kata yang dijelaskan dalam bahasa Inggris sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Yunani. Ini definisinya dari kamus langsung dari bahasa Yunani. Kalau Bang Suma membantah apa yang saya katakan, tunjukin literasinya definisi dari mana itu gitu loh. Jadi gini, Saudara Demian. Ini adalah penafsiran terhadap kata huios. Bisa dikatakan anak, keturunan, ahli waris, dan juga sering seseorang yang akrab, mirip dengan orang lain, dengan sesuatu, atau murid, atau pengikut. Itu yang perlu Anda pahami. Theos atau Tuhan itu tidak punya anak. Oke, maka lebih pas ketika diterjemahkan di situ adalah murid atau pengikut. Atau sering seseorang yang akrab. Artinya kalau orang akrab itu adalah orang saleh, orang yang saleh. Dalam bahasa Ibrani orang yang dekat, orang yang akrab, utusan, lebih pas. Karena kalau anak itu bahasa Yunaninya adalah paidi. Itu enggak mendua terjemahannya. Paidi itu otomatis anak. Enggak ada lagi definisi orang akrab, orang yang intim, orang yang kemudian dikatakan sebagai murid, nggak ada lagi. Paidi itu anak. Tapi kalau dikatakan huios itu masih mendua. Bisa sesuatu yang dekat, bisa murid, bisa pengikut, bisa seorang yang akrab. Nah, yang lebih pas kira-kira untuk Tuhan ketika manusia dinobatkan kepada dirinya itu anak Tuhan atau hamba Tuhan atau pengikut Tuhan atau orang yang akrab dengan Tuhan. Gini Bang Juma, Ya. jika dikatakan bahwa itu tafsiran tentang kata huios, itu tafsiran siapa gitu loh yang mengatakan seperti itu? Loh, Saya sekarang begini. Coba Ini, jujur sama saya. Anak manusia itu dalam bahasa Yunaninya apa? Jujur sama saya. Bang, gini saya Ayo, kasih ayo. contoh. Bang. Baby itu bisa berarti bayi dan juga bisa berarti sayang. Tergantung kalimatnya. Enggak. Anak manusia dalam bahasa Yunani dulu, anthropinopaidi itu merujuk kepada pernyataan Yesus bahwa dia adalah anak manusia. Satu-satu gitu loh. ngomongnya. Nah, silakan. Saya kasih contoh gini loh. Abang bisa nggak bahasa Yunani? Nggak bisa. Contohnya Ya bukan dalam bahasa- berarti saya tidak bisa, tapi poin-poin yang merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam bahasa Yunani terkait dengan iman saya nggak tahu. Kan gitu. Iya, makanya kan saya bilang abang bawakan literasinya karena saya bawakan literasi, sedangkan abang tidak bawa literasi di sini. Literasi apa yang Anda bawa? Literasi Literasi dari apa? Bible interlinear. Oke, ketika bahasa Yunani. ketika kemudian Anda menerjemahkan huios Bukan dengan menerjemahkan. definisi bahasa Inggris, iya saya ngerti. Yang dimaksud di situ the son. The son itu definisi. Tapi Bukan makna desa. yang terkandung di dalam huios itu adalah orang yang dekat, pengikut Tuhan. Artinya orang saleh, orang yang mengikuti aturan Tuhan.
Maka saya Gini, katakan, abang ngerti apa itu definisi? Masya Ngerti nggak sih Allah. apa itu definisi? Ya udah, apa definisi itu? Definisi itu adalah, nggak apa-apa kalau Bang Suma nggak tahu. Definisi Iya, itu nggak adalah apa-apa. makna kata. Heeh. Dalam terjemahan, dalam makna kata daripada kata huios, itu sudah dijelaskan dalam interlinearnya. Hmm. Esan atau descendant, keturunan. Tidak ada Oke. yang seperti yang tadi Anda jelaskan. Oke, baik. Saya tanya Jadi, kepada saudara, makanya apakah gini, Tuhan Bang, itu benar-benar punya anak? Bang Jul, gini. Makanya Enggak saya kan? tanya. Nah, maka definisinya lebih bagaimana? pantas apa yang saya katakan tadi. Iya, literasi yang tadi Abang sampaikan itu datanya dari mana? Lah, itu makna daripada kata huios, Dari mana murid, literasi? pengikut, Mana orang yang datanya? akrab, mirip Mana? dengan orang lain. Literasinya mana? Penjelasannya mana? Oke, coba Anda buka ini. Apa ya? Kayak mana bilangnya ya? Coba Anda buka Matius 16 nomor 16, kemudian Anda Anda ketik dari angka yang muncul kemudian di dalam bahasa terjemahan yang Anda punya, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Coba Anda lihat di angka 5207. Apa yang dimaksud definisi huios itu? G ini, Bang. Silakan. G5207 nih saya buka ya. G5207. Mm-mm. Ya, Ya. saya bacakan ya. Silakan. Translation. Huios, part of speech. Noun, kata benda, maskulin. Terus? Definition, esan atau descendant. Ini Nah, loh, terus? original. Apa nih, fertility. Jadi nggak ada ini yang dikatakan apa namanya, yang tadi Bang Suma bilang, esan, descendant. Makanya aku bilang literasi Bang Suma itu dari mana? Saya Ada langsung loh, ada Nih, loh, dari ini nih. ada loh. G5207 yang tadi Bang Suma bilang. Iya Itu betul yang betul. Dalam terjemahan baru malah 382 itu bisa diterjemahkan dengan sahabat, pengikut-pengikut. tergantung kalimatnya. Ya. Tergantung kalimatnya dalam setiap Nah, bahasa itu justru seperti itu. Justru itu apakah kemudian Tuhan itu punya anak? Enggak Iya, kan? contohnya Nah, gini, maka contohnya. harus lebih intim, harus Ya, orang yang dekat, iya. orang yang akrab, artinya sahabat atau pengikut atau Cuma, utusan. Gitu Iya, loh. itu kan tergantung Bang Suma. Itu Ya. tergantung kalimatnya dalam setiap bahasa itu seperti itu. Contoh nih, step by step, langkah demi langkah. Step son itu bukan langkah anak tapi anak tiri. Walaupun katanya sama, tapi berbeda maknanya. Dalam setiap bahasa itu seperti itu, definisi bahasa saudara Indonesia, itu, bahasa manapun. Makanya definisi aku bilang, saudara itu sudah benar. Itu udah benar itu. Tapi sekarang yang Iya. jadi permasalahan ketika kata huios 5207 ya, itu dikatakan bahwa dia adalah anak Tuhan, itu nggak pas. Kenapa tidak menggunakan sahabat atau orang-orang dekat atau pengikut? Pengikut Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Artinya orang yang soleh. Ayo. Iya gini Bang, jadi Bang mengakui dulu ternyata nggak ada literasi seperti itu. Karena Kok saya nggak ada melihat literasi seperti itu, gimana Iya. sih saudara ini? mana yang tadi penjelasan Abang itu literasinya kan nggak ada. Kok literasinya Jadi- nggak ada? Ini Lah makna iya. dari huios, dari angka 5207 itu memiliki banyak kata, banyak makna loh. Mana Dalam tunjukin. TB itu banyak makna loh, dalam bahasa Yunani loh. Di Mana? antaranya adalah sahabat. Cuman dua nih, cuman dua definition, cuman dua esan dan descendant. Jadi kalau dibilang Astagfirullahaladzim. banyaknya apa-apa aja itu, cuman dua di sini loh. Kalau nggak percaya buka aja. Kan kalian ada buka. maskulin, ada dengan genetif. Genetifnya itu sering seseorang yang akrab atau mirip dengan orang lain, atau murid atau pengikut. Dan itu Yesus beda lebih lagi, cocok Pak. dikatakan pengikut daripada anak Tuhan. Itu Yesus beda itu lagi. sekarang gini. Menurut saudara, Yesus itu lebih pas disebut pengikut Tuhan atau anak Tuhan? Itu sudah mengalihkan topik, Bang. Oh, nggak bisa. Ini hal yang sangat fundamental loh. Ketika salah terjemah, salah menempatkan kata, maka itu sangat berpengaruh terhadap iman saudara. Kalau salah, Bang Suma tunjukin dong terjemahan yang betul kayak gimana sesuai dengan definisinya. Ini yang saya katakan kepada saudara, definisi dari kata huios itu kan ada di sana, sangat jelas dikatakan. Ya, coba tunjukin. Saya nggak bisa nunjukin. Saya katakan gini sama saudara. Coba Anda lihat, kalau misalnya Anda biasa menggunakan Google,
Coba Anda lihat Saya di dalam, Bang. Saya langsung ke bahasanya langsung nih. kalau ke dalam bahasanya, saudaraku, anak itu anthropinopaidi, itu anak Tuhan, anak manusia. Yesus anak manusia kan? Anak dalam bahasa Yunani itu ada banyak kata. Bahasa Inggris pun banyak kata. Nah, Bahasa justru karena Inggris- itulah, saudaraku, Aduh, jangan kamu Bang. menggunakan kata yang tidak sesuai dengan Yesus, yang tidak sesuai dengan Yesus. Tidak sesuainya di mana? Coba tunjukin definisinya, datanya Yesus dari mana? itu manusia. Sementara Yesus manusia. Allah itu pencipta langit dan bumi. Kalau Kenapa Yesus lari- Oh iya dong. Bukan Kalau lari- Yesus itu bukan disebut mengalihkan, sebagai ya. anak Tuhan, maka original teks yang harusnya muncul di situ Ios Tauteo. Itu baru benar. Tapi ini kan bukan. Yang muncul itu apa di sana? Bang Zuma, Coba. Bang Zuma bisa nggak berbahasa Yunani? Saya nggak bisa bahasa Yunani, tapi hal yang fundamental Nggak bisa. terhadap iman Anda itu saya tahu, saya ngerti. Kalau Jadi nggak bisa saya kalau nggak dibodohi. bisa- Iya. Kalau nggak bisa, kenapa membantah ayat Nah, tersebut? sekarang Anda bisa Kuyo. bahasa Yunani? Satu-satu Bang. Enggak, sekarang Nah, Anda bisa kalau bahasa misalnya- Yunani. Satu-satu ngomongnya. Itu kan? Kalau misalkan Bang Zuma tidak bisa bahasa Yunani, bagaimana bisa mengkritik data yang saya bawakan dari pengertian bahasa Yunani? Astagfirullahalazim, Bung. Itu kan Bung. gimana ya? Kacau Bung. sekali, sedangkan Oke, Bang Zuma dengarkan saya, tidak menggunakan data gitu loh. Dengarkan saya, Bung. Kalau Anda ingin menggunakan kata huios itu hanya kepada definisi anak, sekarang benarkah Yesus itu anak Tuhan? Atau itu hanya hiasan? Hanya hiasan bukan? Hiasan bukan? Jadi Maka lebih pas Yesus itu disebut pengikut atau sahabat. ya oke, jadi sebenarnya Bang Zuma ini nggak bisa membantah lagi data yang saya bawakan. Loh, Nggak ini masalah. juga data yang saya bawa. Ini juga data Mana? saya. Huios Mana? itu di dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan sebagai pengikut. Bisa Iya, diterjemahkan mana? Coba. orang yang akrab. Tanya Tunjukin orang-orang yang satu bisa lagi. bahasa Yunani. Sementara Tunjukin satu dalilnya. Tunjukin. kalau kita ingin kemudian masuk mengatakan bahwa dia itu Tunjukin adalah dalilnya. anak Mana? manusia atau anak Tuhan, kalau anak Tuhan maka definisi atau terjemahan Tunjukin dalam bahasa dalilnya. Yunani itu adalah Ios Tauteo. Tunjukin Itu anak dalilnya Tuhan. dong. Itu anak Tuhan. Enggak, gini, kalau pengertiannya bukan anak, tunjukin dalilnya yang mana sih yang bukan anak gitu loh. Huios ini bukan anak itu di mana datanya? Karena kalau anak itu dalam bahasa Yunaninya, Bung, paidi. Bukan Paidi. pertanyaan saya. Huios bukan anak itu datanya dari mana? Memang bisa diterjemahkan juga dengan anak, bisa juga diterjemahkan dengan sahabat atau Aduh, pengikut. Bang Zuma, Bisa. Bang Zuma. Nah, sekarang masalahnya lebih pas mana terjemahan yang didudukkan kepada Yesus ini yang adalah hamba Saya Tuhan, minta datanya anak dari Tuhan tadi. atau pengikut Tuhan atau Dari sahabat tadi. Tuhan. Tadi Bang Zuma nggak tunjukin datanya loh. Saya minta data biar kita Sekarang bisa gini, diskusinya- Gimana ya biar kita menjelaskan diskusinya sama bisa orang ini ya? nyambung gitu kan. Oke, Biar kita saya tanya kepada saudara. Ini kita jujur-jujuran. Sesama orang yang tidak bisa bahasa Yunani. Saya tanya sama saudara, huios itu apakah terjemahannya mutlak anak? Ya jelas karena definisi di sini esan atau descendant. Itu Ini definisi, itu pemaknaan, tapi bukan arti bahasa dalam arti yang sesungguhnya. Aduh, Definisi itu bias. Kandungan dari sebuah kata, itulah yang dimaksud definisi. Definisi Iya, itu kandungan, betul. makna. Betul. Tapi yang saya katakan, kalau Anda mengatakan huios itu sama dengan mutlak absolut anak, Anda sesat di situ. Anda salah di sana. Oke? Bang Zuma, saya jelaskan sekali lagi ya. Definisi itu memahami apa arti daripada kata tersebut. Harus dimengerti baik-baik. Di dalam penjelasannya cuma ada dua. Yang tadi Bang Zuma jelaskan itu nggak ada. Makanya saya bilang tunjukin datanya. Tunjukin ayatnya yang mana huios itu bukan anak. Begini. Tunjukin yang dari tadi bilang, Coba teman-teman yang ada di sini bantu saya, terjemahkan kata huios itu. Bisa enggak? Supaya kita tahu apakah huios ini betul-betul artinya adalah anak gitu loh. Lo terjemahan definisinya sudah ada nih saya bacakan ya. Nih saya bacakan. Ya, itu Musim harus kita uji. Kita uji. Iya, saya Kita bacakan, uji data Anda. Saya bacakan nih. Apokrites answering itu menjawab
Now Simon Peter, de Simon Petros. Sekarang Simon Petrus say you are the Christ. Epen su eiho Christos. Atau kalau bahasa Indonesianya mengatakan kamu adalah Kristus. Kemudian the son of God. Ho Huios Theo. Ini jelas sekali. The son of God. Yunaninya Ho Huios Theo. Sedangkan penjelasan yang tadi Bang Juma jelasin itu nggak ada di dalam penjelasannya, terjemahannya juga nggak ada, definisi nggak ada. Makanya saya bilang mana datanya, tunjukin datanya biar kita bisa lanjut diskusinya. Ya, saya katakan kepada saudara, kata huios itu masih punya definisi-definisi lain. Oke, tidak Apa-apa mesti putra. Apa-apa aja kalau gitu. Nah, saya katakan kepada saudara kan tadi udah kujelasin kan, bisa jadi Apa? sahabat, bisa jadi pengikut. Mana Iya kan? datanya? Datanya mana? Datanya jelas kan ada. Coba Anda buka di Matius 16 nomor 16 itu. Ini nggak ada. Coba lihat di terjemahan barunya, terjemahan lamanya, lalu kemudian Nggak lihat ada. angka yang saya maksud tadi. Sudah ini definition cuma ada 2. Tadi kan kamu bilang di nomor berapa Nah, ya? sekarang bahasa Yunani-nya anak apa? Bahasa Yunani anak itu kan ada banyak, Pak. Nah, Cuma- makanya aku bilang bahasa Yunani anak itu banyak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan huios itu otomatis terjemahannya anak, Anda keliru di situ. Loh gini loh, definisi yang tadi dikatakan bahwa sahabat, pengikut dan sebagainya, definisinya dari mana itu? Ini nggak ada. Gimana sih? Gimana cara Tidak ada dalam menjelaskannya? bahasa Yunani, definisinya nggak ada. Ini tunjukin loh datanya. Saya tunjukin dari tadi datanya ini. Saya bacakan dari tadi. Esan, descendant. Oke. Nggak ada yang tadi. Oke, Nggak ada yang lain. baik. Oke, sekarang begini. Bahasa Yunaninya anak itu apa? Loh kok nanya bahasa Yunaninya Loh, anak? iya harus Ya, kita tahu saya- untuk kita mengerti Ya, bahwa huios ini apakah murni definisinya Yang hanya saya anak tanyakan- atau bukan? Bang Jul. Yang saya tanyakan ini huios yang tadi katanya dibilang. Oke. anak. Saya Ikutnya katakan kepada saudara bahwa kata huios ini itu bisa didefinisikan, bisa diartikan sebagai sahabat. Iya mana datanya? Nah, kalau Anda tidak percaya itu silakan Anda mencari bahasa Yunani anak itu apa. Coba. Aduh, di mana datanya Bang Suma? Loh, Masa bahasa ngomong tanpa Yunaninya data sih? anak itu apa? Bahasa Yunaninya anak ini apa? Anda mengambil kitab Anda kemudian mendefinisikan sesuai dengan kehendak iman, bukan kehendak bahasa yang Lah, sesungguhnya. itu Anda yang- Makanya Anda saya yang tanya, mendefinisikan. bahasa Yunani daripada anak itu apa? Bang Suma, Anda yang membuat definisi sendiri, makanya aku bilang mana datanya? Bukan saya mengambil Datang- definisi sendiri, Datang- saudara. Saya katakan kepada saudara bahwasanya kata huios itu bukan kata-kata yang kemudian absolut artinya anak, bukan. Ya terus apa? Bukan. Itu yang saya katakan tadi. Sahabat Itu bisa, apa? kemudian Mana orang yang datanya? akrab bisa, gitu loh. Mana? Datanya mana? Ya kembali aja kepada kata anak dalam bahasa Yunani itu apa? Aku kembali ke kata anak. Lucu Iya kan? sekali lo. Karena huios ngomong. itu sebenarnya bukan artinya di situ, cuman pengertian bahasa Inggrisnya lari ke son. Memang kenapa? Oh, ada yang definisi itu arti ada apa? son itu ada yang mau dijual di sana sebagai anak dewa. Bang, Gitu loh. definisi itu arti. Gini loh Bang, definisi itu adalah arti kata tersebut. Dan pengertian dan definisi yang tadi Abang jelaskan, itu nggak ada dari tadi saya bilang. Teman-teman tunjukin. ada nggak yang bisa kemudian bantu saya open kamera, perlihatkan kepada saudara kita ini? Ya udah, itulah. Oke, silakan. Dibantu bukakan. dulu kawan-kawan yang lain. Silakan. Bisa silakan. nggak kasih datanya? Soalnya Bang semua udah nggak bisa jawab ini. Bukan nggak bisa jawab, kita masih dalam proses pembuktian gitu loh. Karena Yesus itu nggak mungkin anak Tuhan, nggak mungkin. Itu Iya yang perlu iya, Anda tunjukin paham. datanya ya kawan-kawan yang mana sahabat, apalagi tuh definisinya, ayo.
Soalnya nggak ada ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian buka aja interlinear, terus ketik, cari nomor Oh iya, kalau 52. interlinear itu pasti karena ini kitabnya orang Kristen, pasti merujuk kepada anak. Masuk di mana bang? Gimana? Iya, bukan Nah, di Google. sahabat, Coba Anda paralel. bukan pengikut. Kan Coba, bukan toh. Gimana? Matius 16 nomor 16 coba. Ketik apa? Matius Mana? Matius 16 nomor 16. Buka ya kawan-kawan ya. Aduh. Something of animals use very wisely of immediate remote of child fourth son translation as count son. Semuanya ini nggak ada loh. Makanya definisinya kok ditambah-tambahkan. Bukan Yang ditambahkan. mana nih bang? Ya. Mana coba. Oh iya, Paralel, bukan itu, bukan. Yang paralelnya supaya kita bisa lihat beberapa versi terjemahan. Ada yang udah ketik di apa namanya komentar itu juga artinya anak Tuhan itu. Yos. Enggak mungkin Yesus itu anak Tuhan, enggak mungkin. Ya makanya definisinya dibawakan dari mana, jangan buat definisi sendiri. Paralel yang gimana Ustaz? Matius 16:16 paralel, ketik paralel. Iya, kawan-kawan, kami bukan poni terjemahan ya, karena kami bisa paham bahasa asli. Oh gitu ya. Baru saya ngajarin nyebut-nyebut itu sudah ngaku. Bukan main terjemahan gimana sih Bahasa lo? apa? Bahasa Ibrani. Orang Avinu Kristen sedunia bisa bahasa Ibrani di luar kepala pun tidak bisa nih, tidak nih. Saya bahasa berdampak. Yunani ya. Karena yang punya Saya- kita tidak nyembah Yesus. Oke, saya bahasa Udah Yunani muncul nih. ya? Mau Paralel. bahasa apa? Yunani, Ibrani, Ya atau itu klik paralel bang. Aram- Ketik itu ya bang. Dia klik. Muncul nggak beberapa versi? Nah, tuh muncul tuh. Nah, buka itu. Ah, coba sorot 5207. Bang Juma. Ini kita ambil terjemahan baru dan terjemahan lamanya ya, supaya kita Iya, nggak dibilang fitnah, ya kan? 5207. Iya, ada kan Iya. angkanya? Kata anak di situ. Kabur. Kata anak 5207. Coba Iya, diklik. buka. 5207. Kata anak tadi. 5207 Nggak kata kelihatan anak. itu. Yang muncul sisir. Nah, coba. Apa kata-kata apa aja yang muncul di situ, Bang? Definition, buka definitionnya. Kata-kata kelihatan. apa aja yang muncul di situ? Definition, langsung ke definition. Jangan definisi itu enak udelmu, kau boleh definisikan sesuai dengan imanmu. Definition yang kita lihat di situ loh, yang dia lagi buka ini. Anak. Oke, anak di teman-teman. sini. Anak ada kan? Ada. 5207 anak apa yang muncul di sana, Bang? Nggak ada sahabat, nggak ada pengikut seperti yang tadi kau bilang. Ya, Anak- oke. Anaknya, Nah, terus apa lagi? Nah, Apa lagi? anaknya, anakku, Nah, terus apa lagi? seorang anak laki-laki, Apa lagi? orang-orang, Apa lagi? anakmu, keturunan, Apa nah lagi? di sini tadi. anak laki-laki, terus apa lagi? pengikut-pengikutmu, Pengikut-pengikutmu. Terus apa lagi? Terus anak-anaknya, Ya, terus apa lagi? anak-anak pun, Iya, anaknya terus laki-laki, nggak kelihatan, Terus? Bo. Nggak kelihatan. terus apa lagi? Nggak kelihatan di layar. Terus. Pengikut-pengikutmu apa lagi? hai anakku, hai orang-orang, Heeh. anak Allah, Ya, terus? anak-anak, Terus. anak-anakku. Tuh, Nggak ada sahabat tadi. Ada sahabat, ada. Cuman teman saya ini cuman grogi dia entah kenapa. Yang Oh, jujur lah bacanya gitu loh. Ya ayo baca yang TB itu.
Anda Muslim kan dan bisa membaca Latin kan, teman? Ini siapa nih? sahabat. Mandro. Ada sahabat, Bang. Nah, gitu dong. Jangan grogi. Supaya orang tercerahkan gitu. Nah, sekarang Yesus itu pasnya disebut sebagai anak Tuhan atau sahabat Tuhan? Atau pengikut Tuhan? Gini, cuma. Nah, udah sekarang Anda tertawakan diri Anda, please. Dan gini loh, saya itu heran orang yang paham sastra bahasa itu mereka ketawa ketika dengarkan kamu menjelaskan Ini seperti sahabat. itu. Nah, ini apa ini? Ini teman kita, sahabat kita udah nunjukin. Kamu buktimu mana? Kalau kau katakan Huios itu terjemahnya cuman anak, mana? Ini sudah bahasa Indonesia loh. Jangan Iya. pikir kita nggak belajar, Bung. Yesus itu lebih pantas disebut sahabat Tuhan, pengikut Tuhan atau anak Tuhan? Kita ngomong satu-satu kita Nah, ya ngomong. giliran saya bertanya, Yesus yang adalah manusia itu lebih pas disebut anak-anak Tuhan atau dia disebut sahabat Tuhan atau pengikut Tuhan? Pas mana? Jangan lari dulu dari topik. Kita bahas topik ini. Ya Gini, Bang. justru itu. Makanya dalam Bung, bahasa. jangan ngaku-ngaku Tunggu, bisa bahasa Yunani. Hati-hati. Iya, Selama masih ada makanya Bang itu kan- Uco dengan Bang Mandru, hati-hati. Sudah ditunjukkan bukti literasi tertulis, ada kata sahabat di situ. Itu kan terjemahan liniernya kan ada paralelnya. Artinya ada terjemahan lain di luar kata itu. Makanya aku bilang abangku, Ini- kalau saudara Demian mau anak, kita kata pakai Paidi time aja, pas. kita pakai time. Itu ada. Kita pakai time aja biar kita ngomongnya teratur lah. Saya kira saya udah cukup ya dengan data ini ya. Terima kasih saudara Mandru, antum luar biasa. Tunggu. Gini Loh, Bang Juma ya. butuh apa Kalau lagi? lu belajar, ya mau butuh apa jelasin, mau jelasin gini. Oh ya udah jelasin Kalau lah. lu belajar sastra Jelasin bahasa, dalam bahasa itu ada yang namanya ada noun, conjunction, adverb, verb dan terus, sebagainya. Terus kemudian kalau kata ganti bahasa Inggrisnya apa ya? Ada kata ganti. Pokoknya ada banyak itu loh, definisi dan juga ada apa namanya kata-kata yang kemudian definisinya itu bisa berubah-berubah. Misalkan ya saya kasih contoh, who itu artinya siapa. Saudara Tapi kalau Demian, dia jadi conjunction, Anda mau sebentar. menari-nari pun percuma. sabar dulu satu-satu ngomongnya. Percuma. Kalau Saya dia katakan Yesus itu lebih pas disebut pengikut Tunggu Tuhan atau anak satu-satu Tuhan. ngomong tadi katanya ini satu-satu. Nah, jadi kalau who dia jadi conjunction, maka dia itu sudah maknanya sudah bukan apa namanya siapa lagi, tapi sudah jadi yang maknanya itu. Karena kata Ya, who ya, di ya. situ. Jadi Aku tambahin sedikit ya Bang. Enggak Bang Demian, gini loh. Bang Zuma itu sudah menjelaskan ke kamu bahwa ada Aduh, terjemahan saya lain bisa paralel nggak yang jelasin, interlinier yang menunjukkan bahwa artinya itu bukan mutlak anak Tuhan gitu loh. Satu-satu Kan ada ngomongnya. terjemahan lain yang menjelaskan itu. Berarti kata itu tidak mutlak artinya anak Allah. Kalau seandainya terjemahan paralelnya itu semua anak Allah, berarti yang kamu omongkan benar. Karena Pakai paralelnya itu kan ada terjemahan lain di luar itu. Ngerti nggak yang dimaksud Bang Zuma? Kamu paham nggak? Pakai time aja. Kita 2 menit aja biar kita bisa saling mendengarkan, biar saling mengerti gitu loh. Enggak ada Bisa yang nggak pakai time? enggak ada yang motong-motong ini Bang Demian. Kan satu Enggak. Makasih Itu ya tadi kan Bang jelasin Mandru apa ya, antum luar biasa ya. Sorry. Gini, saya jelasin ya. 2 ngomong menit ya. aja baru kalian boleh sanggah. Aduh, baterai saya 5. Gini, tunggu saya sambil cas aja. Dalam bahasa itu, setiap kata itu bisa berubah maknanya tergantung daripada kalimatnya. Contoh nih, saya kasih contoh dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalimat what about you itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka bagaimana denganmu. Tapi kalau diterjemahkan kata per kata itu tidak diterjemahkan bagaimana denganmu, tapi bagaimana tentang kamu. Itu bahasa, perbedaan bahasa. Tergantung kalimatnya, tergantung katanya. Seperti contoh, ada bahasa itu dia ada conjunction, ada adverb, ada verb, ada noun. Dan setiap kalimat-kalimat itu didudukan itu sesuai dengan kalimatnya, katanya. Ketika who dia jadi kata keterangan, maka siapa. Tapi kalau dia jadi conjunction, maka dia berubah lagi menjadi yang. Itu berubah. Bukan berarti bahasanya itu kita bilang definisinya ada banyak dan kita terjemahkan sesuai dengan jidat kita. Nggak bisa.
kalimat yang tadi kita bacakan itu terjemahannya anak. Kalau kamu bilang terjemahannya bukan anak, itu mungkin ada tapi kalimatnya berbeda. Setiap bahasa itu ada sastranya. Cuman Bang Suma nggak sampai ke sana. Maksud saya itu di situ dalam definisi kalimat yang tadi cuman ada 2. Kalau nggak percaya, kalian buka interlinearnya, kalimatnya loh, bukan katanya. Kalau kata itu bisa banyak definisi, tapi kalimat yang menggunakan satu kata itu ada beberapa definisinya. Dan tadi cuman 2, keturunan dan anak. Cuman 2 tadi. Jadi harus dipahami baik-baik. Kalau kalian belajar sastra bahasa, maka kalian ngerti. Kalau nggak belajar sastra bahasa, nggak akan ngerti kawan-kawan. Gitu loh. Silakan biar ngerti lah kalian. Aduh Demian, kamu nih Iya, kayak stand up kacau ini. komedi. Gimana ceritanya Iya, tuh? tapi kamu nanya di mana kata sahabat, di mana kata orang yang dekat. Ternyata kan ada terjemahan lain kan? Yang kamu inginkan ada loh jawabannya. Sekarang kenapa kamu muter-muter sekarang? Itu yang kamu tanyakan dari awal kan, kalau ada tunjukkan di mana literasinya ada arti lain, ada terjemahan lain. Faktanya kan ditunjukkan ada, gitu loh. Kecuali kalau semua terjemahannya itu anak Allah, tidak ada terjemahan lain di luar itu, kamu yang benar. Loh yang kamu minta sudah ditunjukkan buktinya literasi. Ada terjemahan linear yang lain yang menjelaskan itu. Nggak paham ya kamu ya? Oke, saya tanggapi ya. Gini bro, kamu kalau sekolah sastra bahasa maka kamu akan paham satu kata itu dia bisa berubah tergantung kalimatnya. Yang tadi saya jelaskan, kedudukan kata anak itu sudah sudah sesuai dengan kalimatnya. Makanya diterjemahkan anak karena definisinya ada beberapa tergantung kalimatnya. Seperti tadi saya berikan contoh who, kata keterangan dia jadi bagaimana siapa. Tapi kalau dia jadi conjunction maka dia jadi yang. Itu berbeda tapi maknanya katanya tetap sama tapi definisinya bisa beberapa tergantung kalimatnya. Lu nggak akan sampai ke sana karena lu nggak ngerti. Gitu loh. Jadi kalau Bang Juma mengkritik kalimat yang tadi, seharusnya di situ itu bukan anak tapi Sabar, Kidai. misalkan contohnya sahabat, pengikut dan sebagainya, maka kalimatnya bukan seperti itu. Dalam setiap sastra bahasa itu tergantung kalimatnya, katanya kata ini diduluki di sini karena begini. Itu ada penjelasannya. Kalau orang yang buta tidak ngerti sastra bahasa, mereka kan menjelaskan sembarangan gitu loh. Seperti Bang Suma tadi menambah definisi dalam kalimat tadi. Kan seperti itu kan jadinya salah gitu loh. Makanya saya benarkan. Oke, baik. Bahwa memang Anggap terjemahannya Anda benar. benar. Oke, sip. Sekarang gini. Itulah. Tuhan pencipta langit dan bumi ini menurut saudara memang punya anak gitu. Gini, Tuhan itu dia tidak pernah kawin, dia tidak pernah punya istri sehingga dia punya anak secara jasmani. Iya. Kata anak Allah dalam Alkitab itu hanyalah sebuah gambaran, sebuah kedekatan antara umatnya. Nah, itu makanya aku katakan tadi sahabat. Tapi Anda membantah. Itu beda lagi, Bang. Kalau itu beda lagi. dengar ajaran politeisme, Helenisme yang mengakar dari berdirinya Kristen itu memang Tuhan itu, dewa itu punya anak. Tapi kalau Anda sandarkan kepada Yesus, Yesus itu sahabat Tuhan, pengikut Tuhan. Itu loh. Makanya kukatakan bahwa Kristen itu musuh terberatnya itu kitabnya sendiri. Iya, oke, saya tanggapi ya. Gini, silakan. Mazmur pasal 2 itu dikatakan bahwa Mesias adalah anak Allah. Harus dimengerti dan dipahami baik-baik. Kita harus pahami tentang kata anak Allah dalam Bible. Ada banyak sekali kata anak Allah di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Israel disebut sebagai anak Allah. Orang-orang Kristen disebut sebagai anak-anak Allah. Kata anak Allah di dalam Bible itu bukanlah makna secara harfiah Allah punya anak. Tapi bagaimana menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita sebagai anak dan dia sebagai bapa. Itu hanya menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, berarti kan sudah menjawab pertanyaan sendiri yang dikatakan Bang Juma. Kedekatan terhadap Tuhan kan. Saya diskusi dengan kau, saya diskusi dengan Bang Suma. Kenapa kau tambah-tambah? Iya. Terus Demian, apalagi? Putar aja terus lidahnya, nggak apa-apa. Lanjut. Iya, gini. Yang tadi Bang Suma kritik itu tentang bahasa, beda dengan penjelasan saya. Kalau penjelasan tentang teologi,
jawabnya dengan teologi, penjelasan tentang Allahu bahasa, sastra bahasa, ya kita Akbar. jawabnya sesuai dengan sastra bahasa. Gak bisa kita campurkan itu, nanti jadinya apa ya? Kacau gitu loh. Ya, jadi Anda sudah akui bahwa anak di situ artinya orang yang dekat, Maksudnya? orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan, itu terjemahan sesuai dengan kalimatnya adalah anak. Tidak ada diterjemahkan menjadi dekat, sahabat dan sebagainya. Kan ku bilang tergantung kalimatnya. Bang Suma nggak ngerti penjelasannya sih. Mau dilarikan kemana sehingga Yesus ini benar-benar bisa dianggap sebagai anak Tuhan dalam arti kata yang sesungguhnya? Mau dibawa kemana kita? Nggak ada kan? Itu artinya anak Tuhan artinya orang yang intim dengan Tuhan. Betul? Anak gini bang, tadi kan penjelasan saya udah jelas tentang makna kata anak Allah. Nah, Menunjukkan hanya kedekatan. Yang sudah, udah. tapi- Udah berarti bener apa yang saya katakan udah bener. Yesus itu orang yang intim, orang yang dekat, sahabat Tuhan, pengikut jalan Ya, Tuhan. Udah. cuman- Maka benarlah iman umat Islam mendudukkan Yesus itu sebagai Rasulullah. Ya ada Benar nggak? kami di situ. Yang salah itu yang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Gini bang, dalam Quran Ya, tidak ya, ada ya, dikatakan ya. Isa itu adalah Apa anak lagi? Allah seperti di dalam Bible. Yang tadi Bang Suma jelasin ini tentang bahasa dan itu tidak benar. Kalau penjelasan teologi jangan campurkan dengan bahasa. Terjemahan Astagfirullahalazim. Jadi yang tadi saudara lihat di Bang Mandru tampilkan itu apa? Loh tadi kan ku bilang tergantung kalimatnya. Abang ngerti nggak sih? Justru karena tergantung kalimatnya tidak cocok di situ anak karena Tuhan tidak punya anak. Yang Kalau cocok itu adalah pengikut. Yesus adalah pengikut Tuhan. Nah itu baru pas. Oke, sekarang abang Jawab jelaskan. Simon. Ya jawab Iya, Simon oke. Petrus. Engkau Siap. adalah Mesias, pengikut Tuhan yang hidup. Nah itu baru pas. Ya oke, ya udah. Kalau dikatakan bahwa terjemahan yang benar adalah pengikut atau sahabat dan sebagainya, Ya. berarti kalimat yang dipakai di apa namanya kalimat ayat yang tadi seharusnya itu kalimat apa? Ya udah pas itu, udah pas bahasanya tadi itu udah pas. Ya, kalimat apa? Udah Sehingga tepat itu. Udah tepat Iya, menggunakan kata itu, Bung. Udah. Itu udah tepat itu. bukan. Ya, makanya aku kasih contoh Horse kan. itu udah tepat itu. Cuman kalau Anda terdefinisikan menjadi son di situ, keliru. Karena di situ adalah sahabat atau pengikut jalan Tuhan. Gini, Bang Suma pernah nggak sih Kenapa belajar ada sastra? kata ho sebelum huyos? Kenapa ada kata ho? Karena itu pengukuhan terhadap Yesus bahwa dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang di atas, selevel di atas dari manusia biasa. Nah, Itu adalah pengukuhan bahwa dia adalah rasul. Itu Bang, setingkat ho itu dengan kata definite de. artikel. Gini Itu Bang, loh. ini aja salah. Ho itu definite artikel. Bang tahu nggak definite artikel itu apa? Apa lagi? Tahu nggak? Ya, Enggak kata tahu. sandang, kata sandang. Kata sandang. Nah itu Kayak makanya de gue dalam katakan itu bahasa ada Inggris. kata de itu sandang. Predikat yang diberikan kepada Yesus satu tingkat di atas Nah, manusia jadi- biasa. jadi Makanya jangan kami buat- imani dia sebagai Jangan rasul. buat pengertian sendiri, jangan buat pengertian sendiri, penjelasan Alamak. sendiri. Itu nggak Alamak. bagus bro. Ya udahlah. Jadi gini, Suka-suka penjelasan kamu. singkatnya begini loh. Anda bukan apa namanya orang yang paham bahasa dan sastra bahasa, tapi bisa menerjemahkan bahasa, ini luar biasa sekali. Oh gitu ya loh. dong, karena saya penuh Roh Kudus. Luar biasa ya. Iya buktinya kita ungkap malam ini kan, Anda berkelit ke sana kemari, ya kan? Mentang-mentang saya nggak bisa buka kamera, nah, alhamdulillah abang kita, saudara kita, saudara Mandru nunjukkan mata Anda melek. Oke. Kalau Gitu loh. gitu, abang bisa nggak menjelaskan kenapa who pada conjunction dan who pada adverb itu berbeda? Kenapa itu? Oh saya nggak bisa, Anda lah yang bisa kalau itu. Nah, Loh, kok nggak bisa tapi bisa menjelaskan yang tadi ya? oh iya dong, tergantung suasana Oh, hatiku. gitu. Gimana itu? Oh iya. Jadi kita sudah anggap ini clear ya, bahwa Yesus itu lebih pas disebut sebagai pengikut Tuhan, bukan anak Tuhan. Betul. Pengikut Sudah Tuhan ada apanya? bukti literasinya. Nah tadi Anda sudah ada sudah ditunjukkan buktinya. sahabat, Jangan. pengikut, masih membantah juga.
Ya kalau dia Bukan. menolak ya terserah dia lah. Buktinya sudah ditunjukkan kok ada kata sahabat. Mau ngotot apa lagi kamu? Ada kata pengikut juga, Bang. Iya, makanya saya tanya kalau Ada. kalian masih ngotot, kenapa? Kalau kalian masih Artinya ngotot kan nih, ada definisi yang lain, bukan mutlak anak Allah gitu loh yang iya, yang kalian dimaksud kan masih itu. ngotot. Dan ada Kalian kan literasinya. Itu satu-satu, versi satu-satu. paralel loh ya, linier loh itu. Makanya aku Satu-satu bilang, Bang, ngomongnya, saya berani satu-satu. digundulin kalau ada Satu-satu pengakuan Yesus sebagai kawan-kawan. anak Tuhan. Jadi Saudara Demian, Matius 16 nomor 16 ini Yesus mengiyakan pernyataan Petrus bahwa dia adalah sahabat Tuhan. Nah, memang kaget kalian, kaget karena kalian adalah penganut ajaran Iya, Helenisme kenapa yang mengakui terjemahannya? bahwa Tuhan itu bisa inkarnasi menjadi Oh iya, manusia. oke. Berat Alasannya itu kenapa? memang. Alasannya kenapa? Sehingga terjemahan yang benar adalah sahabat. Itu kenapa penjelasannya seperti itu dan Oke, kalimat saya apa boleh yang dipakai? jelaskan? Belum, saya belum kasih pertanyaan Oke. sampai selesai. Nah, itu pertanyaan bagus itu, biar saya jelasin. Ya, oke. Jadi sabar Pak, satu-satu. Kenapa di situ diterjemahkan menjadi sahabat? Ya. Kalimat apa yang dipakai dalam teks itu sehingga kata yang tepat diterjemahkan adalah sahabat, bukan anak itu. Silakan. Tadi kan udah jelas tuh. Oke, saya akan rangkai dua ya. Yang pertama, Yesus itu bukan musuh Tuhan. Kalimat Yesus- apa maskulin ke apa ke? Sabar. Yesus itu bukan musuh Tuhan. Yesus itu pesuruh Tuhan. Yesus itu berkata sesuai dengan instruksi, berbuat sesuai dengan perintah. Dia tidak pernah Pertanyaan ingkar. saya Dia jawab. intim kepada Tuhannya. Bahkan kalau dia minta apapun akan dikabulkan. Kenapa? Karena dia adalah sahabat. Dia adalah Pertanyaan pengikut saya nggak setia. dijawab. Tunggu sabar. Kan Anda bertanya kenapa lebih pas disebut sebagai sahabat? Ya kan? Apa Bukan yang Yesus disebut. minta, Yesus diberi. Ketika dia minta Bukan Lazarus dibangkitkan, bangkit. Minta orang buta diperlihat matanya, sembuh. Orang lumpuh sembuh. Nggak nyambung. Loh, Pertanyaan ini saya alasannya bukan kenapa itu. Yesus itu disebut sahabat. Aku datang sebagai utusan Tuhan. Berarti aku adalah orang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Berarti dia sahabat. Bang Jul, pertanyaan saya bukan Dan itu. dibenarkan oleh dia, Bang Cuma. Dia kan tadi mengatakan anak Allah bukan hanya Yesus, Israel juga anak Allah. Betul. Artinya kan ada makna lain di luar itu. Loh, ini Dia satu-satu benarkan ngomongnya. sendiri apa yang dikatakan Bang Cuma. Keroyokan. Kenapa keroyokan, bro? Kok takut banget sampai keroyokan? Bukan keroyokan, orang gemes gitu loh. Sesuatu yang Ya, sudah itu nyata, gamblang terpapar, kok masih tolak dengan silat Kalau- lidah. Gemes Kalau nggak keroyok, kita jangan di sini. keroyokan. Kalau nggak keroyok satu-satu, bro. Saya ngomong juga dong, masa Ini kalian aja? semut-semut di meja saya ini semuanya juga pada teriak mau ngomong. Demian, kamu ngapain ngomong kayak gitu, Demian? Udah jelas, Demian. Saya tahunya diskusi cuma sama Bang Juma aja, bukan sama Semut dan yang lain. Kasihlah waktu untuk saya juga dong, masa Oke, kalian aja. silakan. Anda lilit lidah Ya, Anda semakin gini, kencang. Bang Juma yang baik hati, pertanyaan saya kalimat apa yang dipakai dalam teks tersebut sehingga terjemahan yang tepat adalah sahabat bukan san atau anak gitu loh, karena dalam penjelasannya kalimatnya sudah jelas kenapa diterjemahkan menjadi san, Karena kemudian Tuhan tidak mungkin belum punya selesai. anak. Oke. Belum selesai, Bang. Tapi Jadi saya Tuhan tidak punya menanya- sahabat kekasih, iya, Bang betul. Jul, belum selesai Bang Jul. Silakan. Ini saya tidak menanyakan masalah karena Tuhan itu dia dekat dengan manusia sehingga terjemahan yang tepat adalah sahabat, bukan. Yang saya tanyakan kalimatnya apa sehingga terjemahan yang tepat adalah sahabat, bukan tentang penjelasan yang tadi, itu nggak nyambung. Silakan Bang. Ya itu Huios itu bisa didefinisikan sahabat. Kalimat Atau yang pengikut. ditanyakan. Aduh Bang Jul, kalimat apa yang dipakai sehingga terjemahannya menjadi sahabat? Lah ini Gimana sih? udah jelas ini, udah jelas di Matius 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, sahabat Allah yang hidup, pengikut Allah yang hidup. Masa anak? Makanya saya berani mengatakan kepada saudara, saya gundulin kepala saya kalau ada pengakuan Yesus sebagai anak Tuhan. Anda nggak bisa Oke. nunjukin. Anda masuk ke Bang. Matius 16 nomor 16, ternyata di situ sahabat.
Iya, Bukan gini bocah Bang Tuhan, gitu loh. Bang Suma itu nggak ngerti sastra bahasa ya. Saya kasih contoh gini loh, Kayaknya, gampang aja. karena saya Contoh juga ya, nggak ngerti bahasa apa yang Inggris nih. kamu katakan. Sebentar. Satu-satu. Contoh ya, step by step itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia langkah demi langkah. Tapi Terus? kalau step son itu bukan langkah anak, enggak, tapi anak tiri. Walaupun kata stepnya sama, tapi maknanya berbeda. Harus dipahami setiap bahasa itu dia punya definisi, dia punya akar kata, dia punya kalimat yang bisa membuat suatu kata itu bisa berbeda-beda. Ada conjunction, ada adverb, ada noun dan sebagainya. Kalau Bang Suma mengerti penjelasan saya ini berarti Bang Suma nggak bisa mengkritik terjemahan yang tadi. Tapi kalau Bang Suma tidak mengerti, masih menekankan pada definisi, definisi itu tidak bisa dipakai secara utuhnya dalam terjemahan. Definisi itu hanya 1-2 kata saja yang bisa dipakai. Saya Tergantung ngerti, kalimatnya. Demian. Saya Ya, paham. pembuktian aja Bang, pembuktian Bang Mandru, anak Allah, Israel anak Allah, katanya sama apa enggak? Kalau perkataannya sama, artinya maknanya bisa berbeda enggak? Dibuktikan aja Israel anak Allah.